Tuhan sudah berjanji, doamu sudah didengar, tetapi engkau harus tetap berdoa, bertekun, dan juga bekerja dengan sekuat tenaga, tidak boleh main-main, tidak boleh nyantai-nyantai. Itu pesannya, saudaraku. Ada bagian dari Tuhan, ada bagian dari kita. Kalau Tuhan berjanji sesuatu kepada saudara, janjinya itu manis semanis madu, saudara untuk meraihnya, saudara juga harus bekerja dengan sepenuh hati. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan belajar tentang kehidupan dan pelayanan dari Nabi Elisa. Menarik, saudaraku, kita tahu Elisa itu menerima akan warisan double porsi dari roh yang ada pada gurunya, yaitu Elia. Dialah yang menerima warisan jubah Elia. Nah, kita lihat akan kisah dari Elisa ini. Saya berharap nanti dalam beberapa sesi ke depan kita akan comot sana-sini terambil dari riwayat Elisa. Ini menarik untuk dipelajari. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14, saya bacakan, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, jadi dia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya jendela itu, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Saya ulangi, sampai habis lenyap, sebuah kemenangan yang tuntas. Itu merupakan janji Tuhan, firman Tuhan. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Jadi sudah mana satu, keluar ke arah timur, kemudian ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Dok, begitu, dipukulkan ke tanah. Lalu, ya ini yang dilakukan oleh Yoas, Raja Israel, dipukulnya 3 kali. Dok, 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 kemudian dia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Tidak sampai habis lenyap. Ya, kita baca firman sampai di sini dulu, saudaraku. Nanti ayat berikutnya akan kita bahas besok di dalam Suara Gembala berikut. Jadi demikian, saudara. Pada waktu itu, Yoas menangis karena Elisa sakit. Dia pikir kalau sampai nanti Elisa meninggal, andalanku itu apa lagi? Ya, karena Elisa itu menyandang akan satu julukan, yaitu Bapakku, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Nah, ini Elisa ini sebagai bapak, yaitu yang menjadi sumber pengharapan dari orang Israel, tapi Elisa juga adalah
kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda itu bisa menang, bisa mengalahkan lawan kalau ada Elisa. Nah, sebetulnya julukan Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda ini merupakan julukan yang juga diberikan atau disematkan kepada Elia, sang gurunya Elisa. Kita ingat, saudaraku, ya, di dalam perjalanan dari Elia dan Elisa sebelum Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Pada waktu itu kan Elisa lekat dan tidak melepaskan sang guru. Disuruh pergi nggak mau, dia terus ngikut terus, jalan kemana saja ngikuti terus. Ya, nanti lain kali kita akan bahas, saudara, ya. Terus ngikut terus. Dan ketika benar terjadi, ada kereta berapi, kemudian dalam angin badai dia diangkat, maka pada waktu itu teriakan yang diucapkan oleh Elisa sama seperti apa yang diteriakkan oleh Yoas ini, saudaraku. Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan aja, saudaraku, ya, supaya kita tahu pasti. Ini peristiwa Elia naik ke surga. Nah, di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, sambil ngobrol, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Jadi Elia itu menyandang akan sebutan Bapak dari seluruh umat Israel. Dia menyandang akan julukan bahwa kereta Israel dan orang-orang yang berkuda itu nggak ada artinya tanpa engkau. Jadi ketika dia pergi, itu teriakan itu diserukan oleh sang murid, yaitu oleh Elisa. Nah, kemudian jubah Elia jatuh dan dipungut oleh Elisa. Dan sejak saat itu, julukan yang sama, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda itu ada pada sang murid, pada Elisa. Nah, saudaraku, itu muncul lagi ketika Elisa ini mau mati, ya, karena sakitnya yang berat itu. Yoas itu nangis datang, ini sebentar lagi kami berperang melawan Aram, apa andalan kami? Karena engkaulah Bapa kami, gitu ya, Bapakku, engkaulah sumber kekuatan kami. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda itu semuanya itu kemenangannya, kekuatannya kalau ada engkau yang memberi petunjuk, memberi arahan. Nah, itulah latar belakang dari teriakan dan tangisan dari Yoas, Raja Israel. Kemudian Elisa berkata kepadanya, Elisa kan tahu bahwa ini ketakutan karena mau ngelawan Aram, saudara, ya. Sedangkan dia sendiri sudah sakit, sudah tua, sakit, dan mungkin sebentar lagi meninggal. Nah, dia berkata, ya ambillah busur. Kemudian tarik busurmu. Kemudian dia pegang tangan dari sang raja, kemudian suruh buka jendela yang menghadap timur, kemudian panah, celup, dilepaskan panahnya. Dan itu merupakan satu tanda, satu prophetic act, bahwa itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Saya ulangi lagi, sampai habis lenyap, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan kemenangan. Sudah menjanjikan kemenangan kepada Yoas, Israel, menang tuntas terhadap Aram. Dalam peperangan engkau akan membuat Aram itu habis lenyap. Saudara, kita tangkap pengertian rohani, ya. Pengertian rohani, apapun yang menjadi persoalan Anda hari ini,
ketika ada berkat Tuhan, urapan dari Tuhan itu datang atas hidup saudara, dan prophetic act-nya sudah dilakukan. Melepaskan busur anak panah itu gambaran dari doa. Doa yang sungguh-sungguh dengan iman, dengan penuh keyakinan, sangat besar kuasanya. Dan kemudian ketika ada janji, engkau akan menang tuntas atas segala persoalanmu. Ternyata ada cerita, saudaraku. Ceritanya begini. Sesudah itu berkatalah, ya ambillah anak-anak panah itu. Jadi ini yang pertama sudah profetik, dilepaskan, itu udah oke. Tuhan sudah berjanji. Tapi ternyata ada bagian dari Yoas yang harus dikerjakan oleh Yoas. Dan ini pun berupa profetik, yaitu ambil busur, pukulkanlah ke tanah. Nah, ketika busur yang merupakan lambang dari doa-doa kita, itu dipukulkan oleh Yoas ke tanah. Yoas ini, maaf kata, ya males, saudara. Dia pikir disuruh mukul, ya mukul aja. 3 kali dia pikir sudah cukup. Nah, disitulah sang nabi marah. Gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Jadi untuk menggenapkan janji bahwa inilah anak panah kemenangan atas Aram dan engkau akan memukul, mengalahkan Aram sampai habis lenyap, itu kegenapannya ternyata ada bagian dari Yoas, dari manusia Yoas. Tuhan sudah berjanji, doamu sudah didengar, tetapi engkau harus tetap berdoa, bertekun, dan juga bekerja dengan sekuat tenaga, tidak boleh main-main, tidak boleh nyantai-nyantai. Itu pesannya, saudaraku. Ada bagian dari Tuhan, ada bagian dari kita. Kalau Tuhan berjanji sesuatu kepada saudara, janjinya itu manis semanis madu, saudara untuk meraihnya, saudara juga harus bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga. Ini pesan dari kisah ini, saudaraku. Ketika disuruh mukul, Yoas mukul 3 kali, dek, dek, dek. Setelah itu, wes, sudah, cukup. Saudara, marahlah abdi Allah. Kamu nggak boleh begitu, mestinya kamu 5 kali, 6 kali itu baru tuntas. Tapi karena kamu males, karena kamu berjuangnya cuma setengah-setengah, kamu merasa sudah ada janji Tuhan, kemudian sudah pasti beres, janji tetap berlaku, tapi hanya 3 kali kamu akan memukul Aram. Dan tidak sampai tuntas. Saudaraku, pelajaran ini penting. Yaitu pelajaran apa? Ada bagian Tuhan yang berjanji. Ada kasih karunia Tuhan, tapi ada tanggung jawab kita. Ada bagian kita. Dan bagian kita itu ternyata bisa mempengaruhi akan hasil. Bahkan janji yang mestinya dikatakan, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap, tidak sampai tergenapi oleh Yoas. Memang Yoas menang, tapi 3 kali saja. Karena apa? Dia memukul hanya 3 kali. Saudaraku, pelajaran ini kiranya memberi pesan pada kita. Kalau sudah pegang janji Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Ini seperti firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu ya. Aku ada seperti aku sekarang ini karena kasih karunia Tuhan, ya. Paulus berkata begitu. Tetapi aku tidak membiarkan kasih karunia itu tersia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras dari siapapun juga. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalamku. Jadi dia tahu hidup dalam kasih karunia itu semuanya adalah karena karya Tuhan yang bisa membuat dia berhasil, membuat dia bisa mencapai akan kegenapan janji-janji. Tapi dia punya tanggung jawab. Dia punya bagian. Dan rupanya dari kisah ini, saudaraku, bagian yang dilakukan oleh Yoas ternyata
menentukan, ikut menentukan bahwa apa yang Tuhan janjikan sampai akhirnya ya dia hanya terima setengah. Mestinya dia bisa menyelesaikan Aram itu sampai tuntas, hanya 3 kali dia menang. Dan Aram masih tetap ada. Itulah pesan dari kisah Elisa dan Yoas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.